Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Jogja berkabar. Kembali lagi bertemu dengan saya, Cak Hari, di ngobrol santai bareng Jogja berkabar. Nah, kali ini kita bakalan ngobrol sama Mas Tugiran, salah satu pengelola objek wisata yang ada di Gunung Kidul. Ya, Mas Tug, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah dalam keadaan bagas waras. Iya, itu. Alhamdulillah. Nah, Mas Tugiran ini, buat teman-teman yang belum tahu, Mas Tugiran ini adalah pengelola dari Desa Wisata Klayar ya Mas. Yaitu salah satu destinasi wisata yang ada di Kapanewon, Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul. Untuk Desa Wisata Klayar sendiri Mas, perjalanannya itu dari 0 sampai sekarang itu sudah berapa tahun? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tugiran. Saya salah satu pengelola yang ada di destinasi wisata Klayar. Ya, seperti yang diutarakan oleh Cak Hari, bahwa perjalanan kami memang panjang. Kita bergerak dari 2013 di sektor pariwisata ini dengan mengandalkan kita adalah wisata alam, walaupun tetap ada campur tangan dari tangan-tangan manusia untuk merubah sesuatu yang bisa dilihat, ya, sesuatu yang ingin memberikan daya tarik tersendiri sehingga wisatawan bisa enjoy, bisa menikmati suasana yang ada di wisata Klayar ini. Nah, pada awalnya kita memang bukan penggiat wisata. Kita pada awalnya adalah penggiat lingkungan, khususnya di sungai atau di aliran sungai maupun anak sungai, baik itu habitat airnya maupun di sepanjang atau di sepadan kanan kiri sungai lah. Nah, dengan berjalannya waktu, berkembangnya pariwisata di Gunung Kidul, itu sehingga membuat kami, teman-teman yang ada di sini mulai bergerak, dan memang untuk merubah sesuatu yang baru, apalagi mayoritasnya adalah atau merubah mindset atau pola pikir masyarakat petani, merubah petani, ke hal yang baru, ke angelnya luar biasa Mas. Pokoknya. Nah, itu sehingga dengan modalnya, kami tidak punya modal kaitan dengan uang, ya. Modalnya kita hanyalah niat, tekad untuk membangun Klayar ini dari sektor pariwisata. Karena kalau membangun dari sektor lain susah, ya. Mayoritas berarti di sini petani ya Mas? Petani, pokoknya dari nenek moyang kita adalah petani. Ya. Nah, untuk dari 2013 sampai sekarang 2021, perjalanannya kan udah berapa tahun itu? Ya. Udah lama ya. Pernah menemui kesulitan yang paling paling susah dulu itu di apanya gitu? Ya. Kalau kesulitan itu tetap ada terus, karena di sektor pariwisata itu dituntut inovasi, ya, dituntut inovasi, sehingga kalau kesulitan, apalagi background kita, latar belakang kita bukan orang wisata, kita, jadi kuliahnya kita itu memang di lapangan, ya itu. Jadi dari universitas klenik, universitas macam-macam, jadi nek kon mikir wisata jadi pakai proses Mas. Gitu. Nah, sekarang sudah 2021 dengan perjalanan panjang itu, kan sekarang ini 2021 banyak Mas, banyak tempat-tempat atau destinasi baru yang ada di Gunung Kidul. Nah, untuk Klayar sendiri ini loh, pengembangannya dari kelompok ini seperti apa toh Mas, untuk mengejar biar nggak tertinggal dari tempat-tempat yang lain, itu seperti apa? Membuat itu paling mudah Mas, tapi untuk mempertahankan, apalagi nek cara Jawa ini dandani, itu yang paling berat. Ya. Memang
dengan menjamurnya destinasi bagi kami pengelola ya itu tidak menjadi masalah. Kita malah lebih senang dengan adanya banyak destinasi, berarti Gunung Kidul merupakan tujuan wisata. Nah, namanya wisata ini tidak tidak ada persaingan, ya, saling support. Nah, apalagi lebih baik saling bersinergi, saling intinya saling menguntungkan lah. Tidak mungkin destinasi satu dengan yang lain itu dirugikan. Saya yakin dengan banyaknya wisatawan datang ke Gunung Kidul itu akan membawa dampak positif terhadap perkembangan pariwisata, khususnya destinasi-destinasi di daerah lain. Nah, di desa wisata Klayar ini kan pengelolanya dari berbagai macam background ya Mas. Iya. Nah, untuk menjaga teman-teman itu biar tetap kompak itu ada trik-triknya tersendiri Mas untuk menyikapi banyaknya kepala yang ada. Nih, trik nggak ada Mas, tapi kita punya di pengelola ini kan tidak banyak. Nah, kita memang tidak banyak. Memang untuk mencari orang-orang yang mempunyai jiwa juang yang totalitas ya. Karena saya menerapkan kepada teman-teman saya pribadi, kita optimis tapi kita jangan ambisius. Ya. Jadi kita memang di sini tidak ada yang namanya pemimpin ya, dan tidak ada yang namanya anak buah. Ya. Kalau misalnya ada ketua dan sebagainya itu hanya struktur formalitas saja. Tapi di sini kalau kita di lapangan kita kerja bareng, jadi tidak ada yang namanya ketua dan sebagainya. Ya. Itu mungkin salah satu resepnya. Ya. Dan kita sering guyon Mas. Nah itu guyon main awet nom. Ya. Nah nek ora guyon, aduh sepaneng rambut tambah putih. Nah, di wisata itu kan ya ada tuh Mas wisatawan sing menaati peraturan yang ada, tapi ya terkadang ya ada sing rada misalkan buang sampah sembarangan atau ada yang coret-coret. Nah, untuk menyikapi kayak gitu kan pengelola juga dituntut untuk tetap sabar menanggapi wisatawan ini. Nah, itu untuk pengelola sini sendiri gimana Mas untuk ngadepi wisatawan yang seperti itu? Macam-macam Mas, namanya wisatawan, karena saya yakin jenis karakter manusia itu berbeda-beda antaranya A, B, C dan sebagainya. Nah, apalagi kepedulian terhadap sampah. Ya, biasa namanya pengunjung, kemudian padahal sudah beberapa tempat disediakan tempat sampah, tapi buangnya masih sembarang, itu biasa. Ya, jadi karena di wisata itu ada sabta pesona, ya, salah satu bersih, maka dari pengelola ini sendiri yang harus artinya lebih sigap lah untuk menanggulangi itu jika terjadi. Ya biasa beberapa jam jika keadaan ramai, tapi karena saat ini masih pandemi Mas, ini memang jangan ambruk. Pokoknya ambruk ya. Ini memang mungkin masa berbenah. Sudah setahun lebih ini untuk pandemi ini, dan insya Allah pandemi ini segera berakhir. Amin. Sehingga perekonomian masyarakat khususnya di sektor pariwisata bangkit kembali. Ya, karena tujuan kita tidak hanya untuk pribadi Mas. Ya, tujuan kita adalah untuk masyarakat sekitar. Intinya kita bisa menghidupkan, maka konsep kita adalah desa wisata tadi. Jadi semua yang ada di masyarakat, baik itu seni budaya maupun yang lainnya, bisa dijadikan nilai jual ya, sehingga masyarakat insya Allah bisa, karena sekarang ketahanan pangan itu sudah tidak perlu Mas. Ya, apalagi masyarakat perkampungan atau masyarakat desa seperti saya ya, beras saja stok kok. Iya toh? Nah, sekarang itu ketahanan ekonomi. Betul. Full loose. Semua itu butuh full loose. Ya, betul. Itu kaitannya dengan itu. Dulu itu kan Klayar itu sempat kena musibah ya Mas, yang banjir itu tahun berapa itu Mas? Itu badai Cempaka itu 2017.
Nah itu kan sini juga kena. Karena Nah tapi dampaknya tidak terlalu, karena di sini kan genangan Mas. Oh, Jadi genangan. bukan arus. Jadi tidak terlalu terdampak Ya. Tapi daerahnya yang Ya. lumayan Yo terdampak. hanya bersih-bersih aja. Gitu. Nah untuk Mas Tugiran sendiri, Ya. ada mboten toh apa nggih unek-unek yang pengen disampaikan sebenarnya untuk pemerintah, gimana caranya untuk pariwisata di sektor utara terutama Ya. itu bisa berkembang paling tidak sama dengan yang selatan itu. Ada unek-unek tentang itu enggak, Pak? Nah, unek-unek namanya manusia normal itu tetap Ya. ada. Tapi saya sendiri optimis dengan pemerintahan pemimpin baru kita, bupati kita, insya Allah sektor utara tetap akan digenjot. Iya. Dan insya Allah minta doanya karena tahun ini untuk wisata Kelayar, karena di sini ada 2 destinasi Mas. Oh iya. Yang satu Mana adalah saja? wisata Kelayar yang di sini. Salah satunya adalah di sini ada wahana airnya, kemudian spot foto, camping ground dan sebagainya. Yang satu adalah khusus agro. Oh, agrowisata. Ya. Yang kemarin sudah mencoba semangka berhasil, kemudian bawang merah, dan mungkin selanjutnya saya sendiri kurang tahu karena beda pengelolaan. Sekarang ini baru proses pembuatan master plan. Nah, ini dari pemerintah DIY, khususnya dari Dinas Pariwisata DIY, memfasilitasi dengan pembuatan master plan, yang insya Allah dengan master plan itu berarti penataan kawasan wisata di wisata Kelayar semakin tertata. Gitu. Jadi biar maju bareng-bareng, tertata. Nah ini tentang jenengan Mas. Ya. Sebenarnya itu jenengan itu basicnya apa Mas? Waduh. Sebenarnya ngomong masalah basic Mas, banyak sekali. Oh. Ya toh. Yang penting niatan kita, karena setiap doa saya adalah ingin menjadi orang bermanfaat. Amin. Bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bermanfaat bagi orang lain. Nek mikir kadang mikir saya sendiri. Kok sana dah bayar kemarin, kadang orang mengatakan seperti itu. Kan karena, banyak yang wah wong wisata, wah mesti duitnya akeh. Karena selain saya sebagai pengajar pendidik di sebuah sekolah, ya, itu salah satu, karena dari awal saya adalah ingin mencerdaskan anak bangsa. Mantap. Ya. Kemudian saya juga bergelut di dunia kerelawanan, kemudian tergabung di beberapa komunitas lingkungan, ya, dan banyak sekali Mas. Nek dipikir ngono dan kaya wong ya ya padahal ya darane pinter ya ora, ya namanya manusia kan tetap belajar tuh Mas. Intinya kita tidak ada manusia apa meneh kudu jenenge tugiran kok sempurna, tidak ada. Ya, jadi manusia tidak ada yang sempurna. Kita tetap terus belajar kepada siapapun, ya. Alam pun bisa menjadi guru bagi kita, ya, apalagi di masa pandemi ini. Jadi manusia itu pasti sadar tidak sadar, ya, kita akan menuju ke sana, ya. Jadi di masa pandemi ini bagi saya pribadi memberi ilmu yang bermanfaat bagaimana manusia menjadi sabar, yaitu karena di semua sektor kan lumpuh Mas, ya, apalagi sektor pariwisata. Sapa sing arek nekani to? Ya to. Betul. Piknik ora enak. Nah, apalagi besok ini Lebaran juga dilarang mudik. Ya. Kalau saya sendiri nggak masalah, ya, karena untuk kebaikan bersama. Ya. Saya yakin kalau masyarakat mau mentaati apa yang menjadi aturan pemerintah, ya, akan cepat pulih dan ekonomi pun cepat akan pulih seperti itu. Selama menjadi pengelola di wisata Kelayar Mas, kan ini banyak spot terus camping ground juga. Ada pengalaman yang unik mboten yang selama jadi pengelola sini? Pokoknya sing
pengalaman yang unik banyak. Apa meneh biasa Mas nek marah-marah orang ya, misalnya booking tempat kemudian apa tubrukan waktunya atau gimana? Ya enggak, biasanya untuk cateringnya biasanya telat dan sebagainya. Itu negur diundang-undang biasa lah gitu. Kemudian banyak lagi lah pokoknya. Nah itu menguji kita untuk lebih sabar lagi. Iya. Nah, intinya itu Harus sabar. Iya. Jadi ojo gampang muring. Iya. Dia kayak guyune. ya betul ya. Walaupun kadang di rumah sendiri nek muring karo bojo ya sendiri. Nek ora pas ora di duit. Iya. Karena uang bukan segalanya Iya, Mas. betul. Walaupun kita butuh uang. Iya. Ngono wae to ya. Iya betul. Nah untuk 2021 ini kan masih pandemi ya Mas. Iya. Untuk progres dari wisata Klair sendiri bebenah atau seperti apa ini? Sekarang kita berbenah Mas. Kita sesuatu spot-spot kemarin khususnya spot foto yang sudah tidak layak kita ganti atau bahkan kita bongkar. Kita menambah fasilitas ya, ada aula yang representatif khususnya, yang sudah layak jika mau pertemuan ya, tempat kita sudah layak untuk pertemuan. Kemudian kita sudah mulai ini insya Allah kita sudah juga mau bergerak di bidang agro Mas. Oh agro juga. Yang di sana tadi ya, yang sudah dibersihkan samping, tadi itu tinggal di traktor. Nah, itu juga kita akan bergerak di agro. Insya Allah ini juga akan menambah kunjungan wisatawan yang akan berkunjung di wisata Klayar. Karena nanti juga akan petik sendiri Mas. Insya Allah. Jadi modelnya petik sendiri. Ya betul, itu agro nanti semangka dan karena itu teman-teman kita yang lain yang untuk agro itu kita hanya mensupport. Pokoknya tanduri kepiye, oke, tanduri kita manfaatkan. Oke, sip, seperti itu. Jadi apapun potensi yang ada di Klayar mau dimaksimalkan ya, lah. Betul. Nah, jadi di pariwisata itu kan banyak ya Mas. Pokoknya banyak stigma wong wisata iki akeh duite. Moncar. Pokoknya nek wis mlebu wisata kuwi wis pokoke dompete ora ning asate. Ya, padahal kan tidak seperti itu Mas. Itu. Namanya wisata dengan yang lebih maju dengan ya beda. Saya yakin guru nek cara Jawane wong sinawang seperti itu. Jadi ada enggak sih Mas misalkan ada destinasi lain atau teman-teman pengembang lain dari Gunung Kidul maupun luar Gunung Kidul yang sering sharing ke sini gitu, sering Mas? Ya beberapa Mas. Sebelum pandemi banyak beberapa teman-teman dari luar sering ngobrol bareng lah ya, karena bagi kami pengelola tidak ada yang pandai cor Jawane ora ana sing keminter bagi kita sinau bareng karena saya yakin setiap tempat setiap daerah mempunyai karakteristik sendiri-sendiri ya, itu. Nah ini sungai di sekitar wisata Klayar ini kan wilayah konservasi lingkungan ya, Mas? Betul. Nah itu sejak kapan itu ditentukan ini sudah masuk konservasi lingkungan gitu? Ya. Sejak tahun berapa ya? Nah, itu dari awal kita adalah model kita adalah ini. Jadi awalnya dari sungai ini wisata. Awal kita sebagai areal konservasi sampai sekarang yang itu untuk budidaya ikan. Yang kemarin juga sudah ditabur bibit. Kalau sekarang kan maka kita banyak berkecimpung di komunitas atau organisasi lain, salah satunya kita di Pokmasbas, kelompok masyarakat pengawas. Ini teman-teman yang ada di sini. Inilah areal konservasi kita. Jadi jangan sampai anak cucu kita nanti juga tanya tentang ikan wader iki sing kaya ngopo. Jangan sampai tidak tahu ya itu. Nah, selama
coro-corone mengawasi atau menjadi kelompok pengawas itu tadi untuk konservasi lingkungan. Banyak mboten yang melanggar. Wah, biasa. Nyetrum dan lain. Itu biasa. Itu pakai proses. Pakai proses. Dan saya yakin sampai saat ini pun kita untuk zero, untuk nol, belum. Untuk kaitannya dengan penangkapan ikan yang dengan cara yang dilarang, saya yakin 0% tidak bisa. Saya yakin masih ada, tetapi ya berkurang lah, berkurang. Dan saya yakin bisa dilihat dari yang mencari ikan saja sekarang hasilnya semakin bertambah, Mas. Bertambah karena dengan cara-cara racun lah. Racun itu, racun strom itu memang kita larang. Ya, itu. Karena itu nanti juga kaitannya dengan wisata, Mas. Ya, karena dengan banyaknya ikan, ya, maka itu juga menjadi salah satu ikon kita khususnya di kuliner. Ya, karena kita mempunyai salah satu makanan khas kaitannya dengan water liwet. Water liwet. Ya, itu kan. Kemudian di sini ada ikan pari, ikan lunjar sini, ikan kecil-kecil itu juga banyak sekali. Nah, itu kan bisa menjadi ikon khususnya di kuliner. Karena di wisata kalau tidak ada kuliner pun kurang pokoknya kurang mantap seperti itu. Ya. Dulu itu Desa Wisata Klair kan pernah ngadain event, Mas. Ya, betul. Lomba perahu kano. Ya, betul. Kano tradisional. Itu gimana ya? Berarti pandemi ini nggak bisa buat event nih. Wah, ya jelas, Mas. Nah, sekarang siapa yang mau membiayai? Ya, nah, kita sendiri biayanya juga mahal. Kita kelompok saja sekarang ibaratnya kembang kempis. Ya, kita untuk operasional saja. Ini saya yakin untuk tahun berikutnya itu salah satu event kita, event tahunan kita yang kemarin memang support langsung oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul. Ya. Tapi insya Allah untuk di tahun-tahun berikutnya mungkin ada pihak-pihak yang lain bisa mensukseskan event-event kita. Nah, itu sehingga wisata Klair ini semakin dikenal oleh masyarakat luas seperti itu. Berarti itu pas dulu itu pesertanya malah paling banyak dari luar ya, Mas? Iya. Terakhir itu 2000 berapa ya? Terakhir itu 2000 berapa ya, Mas? 2019 atau 19 ya. Oh ya, pertama 2017 2 tahunan. Iya. Itu di Jateng. Di Jateng. Jadi event kita itu sebenarnya layak untuk diikuti oleh luar Gunung Kidul. Iya. Walaupun dikemas secara sederhana, cuman bisa maksimal gitu. Dan pesertanya terbukti banyak luar biasa. Dan sebagian besar malah atlet-atlet. Atlet, Mas, ya itu. Malah atlet-atletnya kan gayeng, perahunya beda harus dilombain. Ada pesan-pesan nggak, Mas, buat teman-teman yang baru merintis maupun teman-teman di luar sana yang berkecimpung di dunia wisata, ada pesan nggak buat mereka? Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Jogja Berkabar. Ya. Insya Allah dengan cara ini bisa mempromosikan layar. Ya. Amin. Karena sekarang zamannya zaman yang serba canggih lah. Ya. Ya. Yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah mensupport kami, baik itu dari pemerintah desa, Kapanewon atau pemerintah kalurahan sampai kabupaten dan DIY yang sudah mensupport kami, dan intinya kami berbuat juga untuk bangsa dan negara ini. Ya. Karena kita juga sudah sumbangsih lewat pendapatan asli daerah. Kita sudah ditarik retribusi resmi. Oh, sudah ditarik retribusi resmi. Nah, jadi untuk teman-teman pengelola atau penggiat wisata yang ada di destinasi wisata di Gunung Kidul, baik itu yang baru merintis maupun yang sudah berkembang maupun maju, mari kita bareng-bareng bersinergi
untuk memajukan Gunung Kidul ini, yang dulu kita dikenal sebagai daerah gersang, daerah gundul, tandus, tapi saya yakin dengan semakin terkenalnya nama-nama itu ternyata memudahkan kita untuk mempromosikan bahwa Gunung Kidul mempunyai alam yang luar biasa. Ya. Dan pokoknya jangan putus semangat, tetap semangat kaitannya dengan pengembangan wisata. Silahkan kita bareng-bareng berinovasi, ya, berinovasi untuk mengembangkan daerah kita. Saya orang Gunung Kidul asli, dan saya kadang berpikir Gunung Kidul ternyata luar biasa, Mas. Unik, ya. Betul. Baik alamnya dan tidak hanya lautnya, Mas. Ya. Ternyata pegunungannya, sungainya, walah, dan moncar, ya. Nggak salah satu teman karena moncar, ya. Nah, ternyata tinggal pengembangannya. Nah, jadi apalagi saya yakin Gunung Kidul akan mengalami kejayaan. Amin. Karena ini kan kita pernah, saya lihat dari beberapa sejarah peninggalan berarti Gunung Kidul pernah jaya, Mas. Pernah jaya pada waktunya. Nah, kita juga mungkin kita akan jaya kembali. Ya, itu. Apalagi dengan kita manfaatkan alam, tentunya kita boleh kita memanfaatkan alam ini. Kita manfaatkan, tetapi jangan lupa kita tetap ada konservasi terhadap alam ini. Karena jangan sampai kita dolim terhadap alam. Ya. Maka kita ada sumbangsih supaya ada keseimbangan, Mas. Betul. Ya. Alam kita manfaatkan untuk sektor pariwisata, tetapi kita harus menjaga kelestariannya. Ya, itu. Mungkin hanya itu, Mas. Siap. Nah, buat teman-teman sobat Jogja Berkabar yang belum pernah ke desa wisata Klayar, mungkin bisa ke sini dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, betul. Dan juga untuk masuk sini berapa, Mas, tiketnya, Mas? Saat ini 3.000, Mas. Saat ini 3.000, parkir motor 2.000, mobil 5.000. Ya. Kemudian ada wahananya, ada perahu, ada spot-spot foto, camping ground juga bisa. Buat teman-teman bisa cek IG-nya. IG-nya apa, Mas? Wisata Klayar Gunung Kidul. wisata_Klayar_Gunung Kidul. Nah, itu untuk fanspage-nya Desa Wisata Klayar. Ya, betul. Nah, teman-teman bisa searching, bisa lihat-lihat, bisa diagendakan ketika ada waktu senggang. Ya, terima kasih buat Mas Sugiran dan pengelola Desa Wisata Klayar. Jogja Berkabar bisa sowan ke sini, bisa ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Jogja Berkabar, subscribe, klik loncengnya biar setiap ada updatean tahu, ada notifikasi. Tetap support kami juga, cek selalu portal berita kami di www.jogjaberkabar.id atau Instagram di @jogjaberkabar. Semoga konten hari ini atau sharing-sharing hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Akhir kata, saya Cak Hari dan Mas Tugiran, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.